Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hala Munawwarah dari kelas 11 RPLA akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan konsep pemodelan perangkat lunak atau PPL sebagai tugas kedua mapel PPL. Kelebihan dan kekurangan konsep pemodelan perangkat lunak. Konsep pemodelan perangkat lunak adalah suatu konsep dari berbagai proses atau metodologi yang dipilih untuk pengembangan objek tergantung pada maksud dan tujuan objek. Konsep pemodelan perangkat lunak adalah suatu konsep dari berbagai proses atau metodologi yang dipilih untuk pengembangan objek tergantung pada maksud dan tujuan objek. Pemilihan model-model memiliki dampak yang sangat tinggi pada pengujian yang dilakukan. Ini akan menentukan apa, di mana, dan kapan pengujian kami yang direncanakan, mempengaruhi pengujian regresi, dan sebagian besar menentukan teknik pengujian mana yang akan digunakan. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari model-model pengembangan perangkat lunak. 1. Model waterfall. Model waterfall merupakan salah satu model untuk perencanaan dari sebuah perangkat lunak. Model waterfall adalah salah satu model klasik yang bersifat sistematis. Kelebihan: merupakan model pengembangan paling handal dan paling lama digunakan, cocok untuk sistem software yang bersifat generik. Pengerjaan proyek sistem akan terjadwal dengan baik dan mudah dikontrol. Kekurangan: persyaratan sistem harus digambarkan dengan jelas. Rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah-ubah. Sulit untuk mengadaptasi jika terjadi perubahan spesifikasi pada suatu tahapan pengembangan. 2. Model spiral. Model spiral atau spiral model adalah model pengembangan software di mana proses digambarkan sebagai spiral. Kelebihan: setiap tahapan pengerjaan dibuat prototyping sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh klien dapat diperjelas dan juga dapat menjadi acuan untuk klien dalam mencari kekurangan kebutuhan. Lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Pengembangan dan pemakai dalam lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap resiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Menggunakan prototyping sebagai mekanisme pengaruh resiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkannya ke dalam kerangka kerja interaktif. Membutuhkan pertimbangan langsung terhadap resiko teknis sehingga mengurangi resiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Kekurangan: banyak konsumen atau klien tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak. Model spiral mempunyai resiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh konsumen dan developer. Memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan resiko dan harus mengandalkannya supaya sukses. Belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya yang relatif baru. Memerlukan penaksiran resiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika resiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. 3. Model instrumental. Dalam model instrumental ini, proses pengerjaan perangkat lunak akan dilakukan per bagian, sehingga bagian selanjutnya akan dikerjakan setelah bagian awal telah selesai, dan selanjutnya sampai menghasilkan perangkat lunak yang lengkap dan semua fungsi yang diperlukan dan pengerjaan perangkat lunak berakhir. Kelebihan: resiko yang rendah pada pengembangan sistem, mengutamakan fungsi-fungsi pada sistem perangkat lunak sehingga kemudahan pemakaian sistem yang paling diutamakan. Tahap awal adalah dasar dari pembuatan tahap berikutnya dikerjakan secara terurut. Cocok digunakan bila pembuatan software tidak banyak atau kekurangan pembuat, mampu mengakomodasi perubahan kebutuhan customer, mengurangi trauma karena perubahan sistem, klien dibiasakan perlahan-lahan menggunakan produknya bagian per bagian, memaksimalkan pengembalian modal investasi konsumen, meningkatkan kebersamaan untuk mencapai suatu hasil dan semangat kerja karyawan, meningkatkan kualitas dengan biaya efektif, membebaskan manajemen,
Pekerjaan shop floor adalah lokasi terbaik untuk mengidentifikasi masalah. Kekurangan hanya akan berhasil jika tidak ada staffing untuk penerapan secara menyeluruh. Penambahan staf dilakukan jika hasil instrumental akan dikembangkan lebih lanjut. Hanya cocok untuk proyek dengan skala kecil. Kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan. 4. Model evolusi. Model evolusi adalah sebuah model yang berulang-ulang. Model ini memiliki karakteristik yang memungkinkan para programmer mengembangkan perangkat lunaknya menjadi semakin lengkap di tiap versinya. Kelebihan: meningkatkan kemampuan memimpin dan mengatur sesuatu dengan pengembangan diri, menciptakan suasana yang sadar akan kualitas suatu produk. Fungsi inti dari koalisi kontrol dalam perusahaan besar pada tingkat lokakarnya. Kekurangan: intensitas pekerjaan meningkat karena masalah akan lebih banyak daripada yang diperkirakan. Manajemen perlu berkomitmen untuk sistem yang berkualitas. Jika sebuah solusi dari sebuah masalah tidak dapat diterapkan, maka itu bisa membuat frustasi para pekerja. Dapat memiliki efek negatif pada hubungan industrial. Dapat fokus pada masalah duniawi. 5. Model prototyping. Prototyping merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan. Dengan metode prototyping ini, pengembangan dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Kelebihan: prototyping melibatkan user dalam analisa dan desain, punya kemampuan menangkap requirement secara konkret daripada secara abstrak. Untuk digunakan secara standalone, digunakan untuk memperluas DLC, mempersingkat waktu pengembangan sistem informasi. Kekurangan: proses analisis dan perencanaan terlalu singkat, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. Bisanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Prototyping yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah. 6. Model V atau V model. Bisa dikatakan model ini merupakan perluasan dari model waterfall. Disebut sebagai perluasan karena tahap-tahapnya mirip dengan yang terdapat dalam model waterfall. Jika dalam model waterfall proses dijalankan secara linear, maka dalam model V proses dilakukan percabangan. Dalam model V ini digambarkan hubungan antara tahap pengembangan software dengan tahap pengujiannya. Kelebihan: V model sangat fleksibel. V model dikembangkan dan dimintai oleh publik. Kekurangan: V model adalah model project oriented sehingga hanya bisa digunakan sekali dalam suatu proyek. V model terlalu fleksibel dalam arti ada beberapa activity dalam V model yang digambarkan terlalu abstrak sehingga tidak bisa diketahui dengan jelas apa termasuk dalam activity tersebut dan apa yang tidak. 7. Model Rapid Application Development atau RAD. Rapid Application Development (RAD) adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Kelebihan: lebih efektif dari pengembangan model waterfall linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Model RAD mengikuti tahapan pengembangan sistem seperti pada umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada sehingga pengembangan tidak perlu membuatnya dari awal lagi hingga waktu pengembangan menjadi lebih singkat dan efisien. Kekurangan: model RAD menuntut pengembangan dan pelanggan memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem di dalam kerangka waktu yang sangat diperpendek. Jika komitmen tersebut tidak ada, proyek RAD akan gagal. Tidak semua aplikasi sesuai untuk RAD. Bisa sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur. Pembangunan komponen penting pada RAD akan menjadi sangat bermasalah. RAD tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai resiko teknik yang tinggi.
membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam skala besar. Jika ada perubahan di tengah-tengah pengerjaan, maka harus membuat kontrak baru antara pengembangan dan pelanggan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.